Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastiantoro, NIM B11220176 dari Fakultas Ekonomi. Marilah kita semua panjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayat bagi umatnya. Atas nikmat berkahnya kita mendapatkan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Daryono MSI sebagai dosen pertama. Yang kedua, Bapak Muhammad Dahlia Ulami SPDI MPDI sebagai dosen kedua atas ilmu dan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Di sini saya Sebastiantoro akan menyampaikan materi yang berjudul Ormas Islam dan perannya dalam pencegahan paham radikalisme keagamaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu paham radikalisme. Apa itu radikalisme? Yaitu radikalisme secara hakikat. Paham radikalisme diadopsi dari kata radik yang mengandung makna berpikir secara mendalam untuk menelusuri akar permasalahan. Radikalisme merupakan sebagian pemikir penafsiran perjuangan yang berhubungan dengan ideologi atau paham oleh sekelompok orang dalam berorganisasi yang bertujuan menjalankan kepentingan politik dengan jalannya kurang tepat. Jika peristiwa radikalisme terjadi atau dilakukan oleh umat Islam, maka radikalisme tersebut sebagai gambang tuduh dilakukan oleh kelompok Islam atau berbasis Islam dan menjadi klaim atas kelandasan ajaran, namun yang sangat sulit untuk dipahami dan sangat sulit sedikit isu radikal yang dilakukan oleh umat beragama lain secara lain agama Islam. Mungkin hal ini sebab oleh gerakan yang menyebarkan paham kebencian atau kemungkinan bagian dari skenario politik untuk menghancurkan Islam secara internal. Adapun ayat yang dipahami untuk tidak dilakukan sebagian atau bisa ditarikan dengan radikalisme yaitu ayat An-Nisa, yaitu dinukum fitaklula kitabi ahlah ya, yang artinya wahai ahli kitab, janganlah kalian bertindak melewati batas hulu dalam agama Islam. Lalu yang kedua, ada pengertian ormas, organisasi secara etimologi berasal dari kata organon, yaitu organum, mengandung arti bagian badan atau tubuh. Sebagian menjadi kumpulan atau sekelompok orang yang terdiri dari latar yang berbeda dengan tujuan menyampaikan persepsi dalam suatu ikatan yang memiliki tujuan yang sama. Lalu Islam melihat berkaitan organisasi setidaknya terdapat dua kata dalam hal Al-Quran untuk mempelajari hal ini, yaitu kata saf dan umat. Kata-kata saf jika dikaitkan dengan organisasi menjadi barisan yang dipimpin oleh imam dalam sholat. Dalam demikian, kata saf dapat ditafsirkan sebagai kumpulan atau jamaah yang dipimpin dalam demikian organisasi menurut penjelasan kalimat. Hal ini perkumpulan yang terdiri dari seorang orang atau jamaah yang mempunyai sistem yang diatur secara tertib demi mencapai tujuan bersama. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Saf yang ayat 4 yang bermaksud sebagai Inna woha yuhibbal ladina yuqatiluna tusabihi safakanahum buyanu marsusu, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maksud dari surah tersebut bukan berarti memperhatikan untuk berperang atau membuat kekacauan, tetapi saf yang dimaksudkan tersebut adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Paham radikalisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan semua agama yang ada di dunia, ormas Islam di Indonesia yaitu NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya yang banyak menentang paham radikalisme atas nama Islam. Adapun beberapa tugas dari ormas Islam untuk mencegah radikalisme antara lain: 1. Untuk menjaga umat dari pemahaman yang keliru dan dapat bermuara pada tindakan radikal dan tremor. 2. Ormas Islam memiliki peran penting menjaga agama
menjaga agar agama tidak dijadikan tameng untuk membenarkan segala ajaran radikalisme dan terorisme. 3. Ormas Islam harus dapat menjadi perakat ormas di hadapan mampu menjaga kerukunan antara umat beragama, kesatuan dan persatuan serta sosialis negara. Hal ini dikarenakan cikal bakal radikalisme berasal dari sikap toleransi dan masyarakat. Untuk itu, selain pentingnya peran ormas Islam dalam menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia, masyarakat juga dihadapkan dalam turut menjaga keutuhan bangsa karena hal ini sebagai dari keimanan yaitu cinta tanah air. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai umat beragama maupun bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.